Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya akan berbagi sedikit info ilmu pengetahuan tentang elektronik. Ya, yang ada di hadapan saya ini yaitu alat bonding manual atau yang biasa, tapi hasilnya lumayan sukses. Oke, ini dia penampakannya. Jadi saya belum buat video, nanti aja. Untuk perbaikannya, ini adalah alat bonding seadanya, sangat murah sekali. Kalkulasi paling tinggi 2 juta ataupun 3 juta sama PC-nya. Jadi dari yang sebelumnya saya sudah upload ya teman-teman. Dan sekarang sudah saya upgrade atau saya perbaiki di sana sini. Yang sebelumnya atas di sini aja, tikonnya nggak bisa seperti ini, sekarang sudah bisa, alhamdulillah. Kemudian ada beberapa bagian yang saya rubah, salah satunya seperti jalurnya ini, atau untuk ngepresnya ini saya gunakan dari dari bekas kipas untuk relnya itu, kemudian bosnya. Kemudian juga untuk ngepresnya ini itu saya buat dari tembaga tebalnya 3 mm. Tembaga tebalnya 3 mm seperti ini ya. Tembaga 3 mm. Kemudian ini bos dari kipasnya, tapi harus bersih ya, karena jika tidak bersih dia kesat. Kemudian untuk heaternya masih yang lama, yang 230 volt, tapi itu sudah saya lepas. Untuk heatsink atau rumahnya yang ini, yang dari umumnya saya lepas, kemudian dijepit langsung menggunakan ini tembaga. Kemudian untuk karetnya ini, untuk yang masang ke sini, untuk nutupnya, untuk manasin, ini bisa dari karet keypad komputer ya, murah, hanya 15 ribuan. Kemudian untuk kipasnya 24 volt untuk mendinginkan headnya setelah setelah kita ngepres ya, setelah kita manaskan pada plat untuk ngepres pada jalurnya. Untuk panasnya sendiri yaitu sekitar 200-an. Oke. Kemudian ini adalah untuk timernya. Jadi timer ini terhubung ke elemennya ini. Di sini kita bisa di set, bisa auto, bisa manual ya. Ini silahkan caranya bisa lihat di Google. Ini untuk programnya, mau dibuat berapa menit itu bisa di sini. Kemudian untuk kameranya saya menggunakan kamera USB ya, USB kamera yang 1000 dan 500. Kebetulan untuk USB kameranya terhubung ke monitor atau PC, dan saya menggunakan aplikasi streaming atau OBS. Di sini Anda melihat, nah ini aplikasi, sebenarnya bisa langsung streaming ke YouTube. Untuk dari aplikasi ini ada 2 di sini. Untuk aplikasi bawaannya juga ada. Aplikasi bawaan dari ketika kita beli USB kamera ini itu ada. Tapi karena nggak mau banyak aplikasi atau 2 aplikasi berbarengan, jadi cukup pakai 1 aplikasi ini saja di OBS. Nah seperti itu kira-kira teman-teman ya, untuk penampakan dari kamera yang ada di bawah. Dan ini tambahan lampu. Alatnya belum datang. Untuk lampu kanan dan kiri bisa menggunakan lampu-lampu yang lain untuk penerangan dari atas.
Dan untuk yang bawah juga bisa diterangin dari ininya apa, dari USB nya. Kemudian untuk jepitan ya bikin sendiri, mudah gampang untuk jepitan. Yang penting ketika ngepres itu nggak bergerak, karena mudah banget ini bergerak. Kalau bergerak sedikit sudah nggak pas. Kemudian ya tombol-tombol untuk menyalakan kipas dan lampu backlight-nya. Cukup simpel sekali alat ini, tapi hasilnya alhamdulillah cukup memuaskan. Jadi tadinya saya mau bonding panel ini, tapi karena kita lihat di sini jalurnya apa sudah korosi. Jalurnya itu kita lihat korosi yang sebelah kanan. Saya besarin dulu. Salah. Nah, itu jalurnya korosi. Jadi ketika mau saya bonding, rasanya ragu ini. Kalau kita lihat, ntar saya mundurin dulu. Nah, di sini kita lihat jalurnya sudah mengelupas, terutama yang ini satu ini. Nah, banyak jalur. Kemudian di sebelah kirinya juga kebakar, sehingga saya gagal untuk bonding karena jalurnya sudah hancur. Inilah alat sederhana yang harganya tidak cukup mahal ya, nggak nyampai puluhan juta. Kamera sekitar 150.000 satu, kali 2 300. Kemudian heater ini tembaganya cukup mahal, 100.000. Saya beli yang 3 mm 10 3 mm 10 cm kali 10 cm ya, 100. Kemudian ini dari barang-barang rosok. Kemudian ngelas ini ya habislah paling 100.000. Kemudian ini dari plat-plat LCD semuanya, kebanyakan dari bekas-bekas. Kemudian untuk backlight-nya juga dari bekas cover TV. Ininya juga semua serba bekas. Oh ya, oke, mumpung ingat, jadi untuk lemnya itu sendiri Anda bisa menggunakan resin dan hardener, yang mana cairan tersebut atau lem tersebut itu tidak mudah kering seperti Artico. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan lem-lem Artico atau lem Cina atau yang cepat kering itu sangat tidak disarankan, maka bisa akibatnya fatal. Jadi resin atau hardener sendiri itu sebenarnya tidak mempunyai daya hantar, tetapi ketika di press ya harus benar-benar ngepres itu jangan sampai ya jalurnya itu tertutup oleh lem tersebut ya. Jadi diusahakan jalur lemnya itu di sela-sela jalur ya, seperti ini, di sela-sela sini ya, atau dia ketika dipres itu berlari ke kanan ataupun ke kiri ya. Nah, ini udah berulang kali ya para master melakukan trik ini, dan kebanyakan itu berhasil, kecuali kalau copnya memang sudah rusak atau jalur dalam kacanya sudah putus ya, atau panelnya sudah rusak. Ini 100% bisa berhasil ya. Anda kalau nggak percaya bisa ya nonton video saya yang sebelumnya atau video yang banyak yang sudah bagikan trik ini ya teman-teman ya. Jadi berbeda dengan ACF. Kalau ACF kan anisotropic conductive film, yang ketika dipanaskan ya, dia akan berlari ke tempat yang ada jalurnya atau ada hantarannya. Nah, seperti molekul-molekul kecil-kecil gitu ya kalau dipanasi. Itu kalau ACF. Nah, kalau lem ini sendiri itu tidak membutuhkan panas yang di atas 200 ya. Kalau ACF kan harus 200 ke atas per sekian detik gitu kalau bonding biasanya kan. Nah, kalau ini ya santuy. Yang penting dia ngepres, kemudian kalau biar cepat kering kemudian dipanasin. Tanpa dipanasin sebenarnya asal terus ngepres ya dia akan tetap bisa gitu, tapi lama keringnya kalau tanpa dipanasin.
Mungkin ini saja teman-teman, sedikit review dari saya untuk alat bonding saya ini. Semoga bermanfaat. Lain kesempatan jika ada pasien chop, kita coba kembali. Oke, thank for watching. Sukses buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.